മുതലാളി തമ്പി തരാ എന്നെ കൊല്ലരുത്. Halo sahabat, assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Ana Durai. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Beberapa pemuda yang tengah menikmati minuman keras menghentikan aksinya ketika salah satu dari mereka mendapatkan telepon dari rekan mereka yang merupakan seorang supir taksi. Saat itu ia mengabari kalau dirinya membawa seorang penumpang wanita cantik yang siap untuk mereka lecehkan. Semua bergegas meninggalkan tempat mereka dan mendatangi taksi yang membawa wanita cantik tersebut. Namun saat hendak melakukan aksinya, mereka terkejut karena seorang pemuda mabuk mencoba menghentikan mereka. Melihat aksi pemuda mabuk yang diketahui bernama Indra Sena, membuat mereka tertawa dan memintanya pergi. Perkelahian pun terjadi hingga ia mampu mengusir pemuda mabuk yang lebih dari 2 orang. Indra Sena membawa gadis tersebut dan melindunginya dengan memberikan kemeja yang ia kenakan. Tak lama Indra Sena menghentikan mobilnya dan menurunkan gadis itu tepat di depan rumahnya. Ia meminta gadis tersebut untuk tidak memberitahukan siapapun tentang apa yang telah terjadi dan memintanya juga untuk tidak pergi keluar rumah pada malam hari tanpa pengawasan dari orang tuanya. Iswari yang merupakan nama gadis tersebut mengiyakan dan mengucapkan banyak terima kasih karena telah dibantu oleh Indra Sena. Bahkan sejak kejadian itu ia merasa jatuh cinta dan memberanikan diri mengatakannya setelah beberapa hari mereka sering bercakap melalui telepon. Namun Indra Sena menolaknya dan memintanya mencari pria yang lebih baik dari dirinya. Karena ia hanyalah seorang pria pemabuk yang tidak memiliki masa depan cukup baik. Sementara Rudra Sena yang merupakan saudara kembar Indra Sena merasa jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang gadis bernama Revati di sebuah acara. Ia mengatakan semuanya kepada kedua orang tuanya dan langsung mendapatkan tanggapan baik oleh orang tuanya yang senang melihat Revati untuk menjadi calon menantunya. Indra Sena yang memiliki teman dekat bernama Karuna memberanikan diri untuk datang ke kediaman rentenir Nagasura dan meminjam sejumlah uang untuk bisa menikahkan adik perempuan Karuna. Namun mereka tidak menyadari Nagasura mencoba menjebak dengan menandatangani dokumen kosong. Hubungan Revati dan Rudra Sena berjalan dengan baik. Bahkan Revati rela memilih bekerja di tempat yang sama dengannya agar bisa terus berdekatan dengan pria yang mencuri hatinya. Nagasura mulai memainkan taktiknya untuk bisa mendapatkan kembali uang yang ia berikan kepada Indra dan juga Karuna. Keesokan harinya, Karuna terkejut ketika melihat Nagasura datang bersama anak buahnya. Dengan cepat ia menelpon Indra untuk meminta bantuannya. Indra yang masih tertidur, terkejut ketika mendengar hal itu. Indra terdiam, terlebih ketika ia tahu kalau Karuna telah dipukuli oleh anak buah Nagasura. Namun ia mendapatkan ide ketika melihat pakaian Rudra dan langsung mengenakannya. Ia juga mengubah penampilannya sama persis dengan Rudra kembarannya tersebut. Ia datang menemui Karuna. Hingga ia pun marah kepada Indra dan di tengah kemarahan tersebut ayah Revati melintas dan mencoba menolong Indra dengan membawanya pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Indra menceritakan semuanya dan dengan senang hati ayah Revati memberikan pinjaman uang kepada Indra yang dikira adalah Rudra calon menantunya. Dengan cepat, Indra membawa uang tersebut dengan berulang kali mengucapkan terima kasih kepada ayah Revati. Namun, tanpa ia sadari, setelah menyetorkan uang kepada Nagasura, ia tidak mengambil dokumen perjanjian sebelumnya.
hingga Nagasura memiliki rencana buruk untuk dirinya dan Karuna sahabatnya. Revati yang kini bersama Rudra menceritakan apa yang terjadi pagi tadi. Rudra yang tahu Indra menyamar menjadi dirinya merasa kesal, terlebih ketika dugaannya itu dibenarkan oleh ibunya yang mengatakan Indra telah mengubah penampilannya menjadi lebih rapi sama seperti Rudra. Ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan mencecar Indra yang telah menjadi dirinya dan meminjam uang kepada calon ayah mertuanya. Perselisihan pun terjadi dan membuat ibu mereka merasa sedih. Indra memilih untuk keluar dari rumah tersebut menenangkan diri. Tak lama, ayah Revati melihat Indra yang tengah sendirian di depan kuil. Dalam kesempatan ini, ia mengatakan kalau ia bukanlah Rudra. Namun ayah Revati tidak mempersoalkan hal itu. Ia malah menganggap kalau Indra adalah menantunya juga dan mencoba menasihatinya untuk mengubah hidup Indra menjadi lebih baik. Indra termangu dan mengingat kalau ia menjadi seorang pecandu alkohol untuk melupakan Elizabeth yang telah meninggal dunia. Citra yang masih mencintai Indra kembali memberanikan diri mengatakan cintanya dan meminta Indra untuk menikahinya. Indra terdiam dan teringat apa yang dipesankan oleh ayah Revati hingga ia memutuskan untuk memberi keputusan esok hari dan meminta Citra untuk pulang. Tak lama ibu Indra menelpon dan memintanya kembali ke rumah mereka. Dalam kesempatan ini, Indra yang telah memutuskan akan menikahi Citra mengatakan pada ibunya untuk melamarkan Citra bersama ayahnya untuk dinikahkan dengannya. Mendengar hal itu, ibu Indra terharu dan matanya berkaca-kaca mendengar perkataan Indra. Namun Indra kali ini mabuk berat dan mendapatkan teguran dari pemilik kedai untuk meninggalkan kedai mereka. Indra menolak dan meminta 1 botol lagi untuk bisa ia nikmati, hingga pemilik kedai tersebut menolak dan membuat Indra mendorongnya, lalu membuatnya jatuh terkena pecahan botol milik Indra. Tak lama Indra tidak sadarkan diri dan ia pun tidak sadar kalau pemilik kedai tersebut telah meninggal dunia. Indra dibawa ke penjara dan terkejut ketika bangun telah berada di dalam penjara. Inspektur mencoba menjelaskan apa yang terjadi hingga persidangan pun memutuskan Indra Sena dihukum selama 7 tahun kurungan penjara. Indra pun mulai menjalani kehidupan baru di dalam penjara. Namun ia merasa sangat sedih karena semua keluarganya tidak pernah menjenguknya. Padahal ia berharap keluarganya bisa menengoknya. Hingga Citra dan Karuna datang untuk menjenguknya. Citra yang masih mencintai Indra merasa sangat sedih. Dan melihat Citra sedih, Indra meminta Citra untuk bisa menikah dengan pria lain yang lebih baik dari dirinya dan hidup gembira. Setelah mengatakan hal itu, Indra pergi dari mereka. 7 tahun pun berlalu. Karuna menjemput kepulangan Indra yang menanyakan banyak tentang keluarganya. Namun Karuna hanya terdiam dan tidak mengatakan apapun, terlebih ketika ia bertanya tentang Rudra. Hingga di tengah perjalanan pulang, ia terkejut ketika melihat Rudra, adik kembarnya, menjadi mafia besar yang sangat ditakuti dan melihatnya tengah dengan kejam menghabisi seorang pemuda. Karuna pun menjelaskan apa yang terjadi pada keluarga Indra setelah Indra masuk penjara. Saat itu keluarga Indra sangat terkejut ketika tahu kalau Indra menghabisi pemilik kedai. Hingga semua keluarga korban marah terhadap keluarga Indra. Rudra mencoba membela Indra karena tidak mungkin ia menghabisi orang lain walaupun ia seorang pecandu alkohol. Namun pernyataan polisi mengatakan kalau Indra yang telah menghabisinya. Bahkan semua pengacara menolak membantu Rudra untuk membebaskan Indra. Nagasura mulai memainkan taktik kotornya dan menuliskan di kertas yang pernah ditandatangani oleh Indra untuk mendapatkan toko milik ayah Indra. Dengan leluasa ia mengambil toko tersebut dan akibat perbuatan Indra, Rudra pun dipecat sebagai guru di sekolah tempatnya bekerja. Semua keluarganya hancur. Dan pernikahan Rudra pun gagal dengan Revati karena Rudra tidak mau menikah di tengah-tengah kesusahan Indra. Hingga Rudra mengubah dirinya menjadi brutal karena kebaikan yang selama ini ia tanamkan tidak berbuah baik. Ia melawan semua orang yang mencoba melukainya. Hal itu membuat ayah Revati memutuskan untuk menggagalkan pernikahan putrinya ketika Nagaruju mengancam akan menghabisi Revati sebagai balas dendam karena pemilik kedai tersebut adalah adik laki-lakinya. Nagaruju mulai membalas dendam kepada Rudra. Tapi bukannya takut, Rudra malah meladeninya dan menyerang semua anak buah Nagaruju yang ingin melukainya. Kepala desa yang merupakan kakak laki-laki Nagaruju merasa dendam kepada Rudra.
atas apa yang dilakukan kepada Nagaruju hingga ia menggunakan kekuatannya untuk bisa membuat Rudra menjadi meninggal. Ia yang telah berhasil menangkap Rudra kemudian mengikatnya dan meminta anak buahnya untuk bisa menghabisi Rudra dalam waktu 10 menit. Tapi Rudra malah meminta untuk bisa membawanya dan menjadikannya anak buah hingga ia menjanjikan uang yang ia hasilkan akan sama banyak seperti Nagaruju hasilkan. Mendengar hal itu, kepala desa tersebut mengubah pikiran dan membiarkan Rudra menjadi kaki tangannya. Hingga saat ini, ia adalah orang yang paling ditakuti oleh semua yang menentang kepala desa yang dikenal dengan nama Karupiah. Hal itu membuat ayah dan ibunya terperangah karena putra yang baik selama ini berubah menjadi brutal. Namun yang tidak diketahui Kataya, Rudra terkadang tidak menghabisi orang-orang yang tidak bersalah. Ia hanya menipunya dan membuat sandiwara untuk itu semua. Karuna mengakhiri ceritanya kepada Indra dan ingin mengajak adik laki-lakinya kembali ke tengah-tengah keluarganya. Indra juga menemui ayahnya dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi kepada keluarganya. Namun melihat kedatangan Indra, ibunya marah dan memukulinya menggunakan sapu lidi dan mengusirnya karena telah merusak Rudra sambil menangis. Ia pun mengusir Indra dan memeluk suaminya karena kecewa dengan apa yang telah terjadi pada kedua putranya. Indra berlanjut mendatangi Rudra di kediamannya yang mewah. Mendengar kakak laki-lakinya datang, Rudra merasa terkejut. Namun ia malah meminta anak buahnya menyerahkan sejumlah uang untuk Indra dan memesankan agar Indra tidak lagi menjadi pecandu alkohol. Sementara ayah Rewati yang sejak awal gagal menikahkan putrinya dengan Rudra menderita sakit keras, hingga membuat Rewati menelpon Rudra untuk bisa bertemu. Rudra mengiyakan keinginan Rewati dan menonaktifkan teleponnya. Rewati menjelaskan apa yang terjadi pada ayahnya, namun Rudra mencoba mengungkapkan pekerjaannya kali ini sangat berbahaya. Dan ia tidak mau membuat Rewati menjadi hidup dalam ketakutan. Di tengah-tengah pertemuan itu, ia melihat anak buahnya mengejar Samba, salah satu orang yang berhutang kepada Kataya. Tak lama Kataya datang dan berniat menghabisinya karena Samba tidak bisa mengembalikan uangnya. Rudra berlari dan berniat menyelamatkan Samba, namun ia terlambat karena Kataya sudah menikam tubuh Samba berulang kali dan membuatnya tersungkur di hadapan para pelajar yang ada di ruangan itu. Ia meminta Kataya menghentikan aksinya, namun Kataya menolak, bahkan meminta anak buahnya membakar sekolah tersebut untuk menghilangkan saksi. Rudra terus memohon, namun Kataya tidak mengindahkan, bahkan memerintahkan anak buahnya membuang bahan bakar ke sekitar gedung sekolah, hingga membuat Rudra membuang bahan bakar tersebut ke tubuh Kataya. Kataya mengadu kepada menteri apa yang ia terima dari Rudra dan mendapatkan aduan itu menteri meminta Kataya membakar Rudra sebagai balasan dari perbuatannya. Indra mulai khawatir dengan apa yang dijalani oleh Rudra. Ia tahu Kataya tidak akan melepaskan adiknya, hingga ia memutuskan untuk menemui menteri dan membicarakan untuk melepaskan Rudra sebagai kaki tangan Kataya. Namun permintaan itu ditolak. Kataya yang terpengaruh dengan omongan menteri memerintahkan anak buahnya untuk bersiap menghabisi Rudra sesuai dengan rencana mereka. Kataya yang berniat menghabisi Rudra langsung menodongkan senjata ke perut Rudra. Tapi dengan mudah Rudra membalikan pisau tersebut ke perut Kataya dan menikamnya. Keluarganya menuntut menteri untuk menghabisi Rudra sebagai balas dendam. Rudra yang telah menikam Kataya hingga meninggal berniat langsung menyerahkan diri ke kepolisian. Menteri yang mendengar hal itu meminta anak buahnya di dalam kepolisian untuk menyingkirkan Rudra dalam keadaan tidak mencurigakan. Ia tersenyum karena yakin rencananya akan mulus seperti yang lain. Menteri mulai memainkan perannya hingga ia menghabisi inspektur yang ia beri tugas untuk menghabisi Rudra di penjara nanti. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menjebak Rudra sebagai pelakunya hingga ia akan memberatkannya di pengadilan. Rudra menemui pengacara sebelum menyerahkan diri. Menteri tersenyum lebar tanda kemenangan ketika berita kematian inspektur telah menjadi pemberitaan utama di televisi. Semua bukti mengarahkan kalau Rudra adalah pelakunya, karena inspektur tersebut adalah petugas yang diminta untuk bertanggung jawab atas pembunuhan Kataya. Semua anggota polisi mulai mencari Rudra untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Iswari yang menjadi polisi kini ditugaskan untuk menyelidiki kematian inspektur Nuzware. Namun ia terkejut ketika tahu Indrasena memiliki kembaran bernama Rudrasena yang menjadi sasarannya. Semua anggotanya masuk ke rumah orang tua Rudra untuk mencarinya, tapi mereka tidak menemukan Rudra dan juga Indra. Mereka tidak tahu kalau Rudra tengah menemui Rewati yang sangat sedih dengan apa yang terjadi pada hidup Rudra.
Namun mereka tidak menyadari kalau Indra tengah bersiap untuk membius Rudra. Setelah Revati pergi, Indra langsung menjalankan rencananya. Rudra yang telah pingsan dibawanya masuk ke sebuah gedung dan ia menyamar menjadi Rudra sesuai dengan rencananya. Indra menghentikan mobil menteri yang memintanya untuk menyerahkan diri karena telah menghabisi inspektur. Tapi Indra hanya terdiam dan melihat menteri menodongkan senjatanya. Tanpa belas kasih, ia menghantam kepala menteri hingga ia tewas. Indra yang masih menyamar menjadi Rudra mencoba membuat video tentang apa yang telah ia lakukan selama ini dan menelanjangi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan yang selama ini ia lakukan. Ia juga mau video itu memancing DSP Iswari untuk menangkapnya. Iswari menemukan video tersebut namun ia menyadari kalau itu bukanlah Rudra Sena melainkan Indra karena Rudra tidak memiliki tato di bagian tangannya, berbeda dengan Indra yang memiliki tato di bagian tangan. Iswari mencoba berlari ke tempat di mana Indra berada. Hingga Iswari menemukannya dan Indra langsung membungkamnya karena mengira Iswari datang bersama pasukannya. Namun Indra terkejut ketika melihat Iswari hingga mereka berbincang tentang semua yang telah mereka lewati. Indra meminta Iswari untuk pergi tapi Iswari malah menutup pintunya. Indra mencoba menjelaskan rencananya pada Iswari karena ia ingin mengembalikan kebahagiaan orang tuanya yang pernah ia rampas. Karena ia sadar kebahagiaan kedua orang tuanya ada pada Rudra bukan dirinya. Iswari terdiam mendengarkan semua perkataan Indra. Tak lama polisi telah mengepung tempat itu dan bersiap menangkap Indra. Tapi Iswari tidak mau Indra ditembak mati karena hukuman ini. Ia mengatakan ia hidup hanya untuk bertemu lagi dengan Indra karena ia masih mencintainya. Namun Indra menolak karena ia mau Iswari hidup bahagia. Iswari menangis melepas kepergian Indra karena ia tahu teman-temannya akan menembak mati Indra yang dikira adalah Rudra. Semua polisi menyiapkan senjata dan menembak ketika melihat Indra membuka pintu. Indra tewas sebagai kakak yang melindungi adik laki-lakinya. Kemudian Indra meninggalkan kesedihan mendalam di hati keluarganya yang sangat menyayangi Indra. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Annadurai. Indra akhirnya harus merelakan dirinya untuk berkorban demi menyelamatkan Rudra, adik yang ia sayangi. Meskipun ia harus kehilangan nyawanya, namun ia rela melakukan itu demi membahagiakan kedua orang tuanya yang sangat menyayangi Rudra. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Ingat untuk selalu dukung Islam TTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.